pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Yesus, Kau pemilik hidupku, pemelihara jiwaku. Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi Yesus, Kaulah pujian bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kau pencipta hidupku, Yesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik kami ya Tuhan, Kau pemilik hidupku. Yes, Lord. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Kita katakan segala pujian, oh, dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Yesus. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita katakan dengan pelan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita katakan dengan serius, segala pujian dan syukur bagimu, Yesus. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kita katakan, Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya.
Kaulah pujian bagiku, Kaulah pujian bagi kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus, terima kasih. Oh, you're the best Lord. Kami mau menyembah-Mu, Kau Raja di atas segalanya Yesus. Kau layak disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami kembali bisa berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun semua terbatas dalam situasi online atau tidak bertemu tatap muka ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya, baik online, baik di gereja, dimanapun kita beribadah, Kau tetap hadir ya Tuhan bersama dengan kami. Kau memenuhi hati kami, Kau biarkan kami bisa menyembah-Mu dan memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun situasi yang kami alami. Karena kami semua tahu, hanya Engkau yang layak disembah dan dipuji ya Tuhan. Karena setiap kami menyembah dan memuji-Mu, Engkau akan disenangkan dan Engkau akan terus memberkati kami dan terus memberikan kami sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati jalannya ibadah pada hari ini, dari awal sampai akhir, khususnya hamba-Mu yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, memimpin pujian, dan nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan kami. Kau berkati segala ibadah ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman pemuda dan remaja GPD Kopo Permai. Haleluya, apa kabar semuanya? Saya minta tolong dijawab di rumah ya. Apalagi nanti saya juga bakal menonton video ini dan saya akan menjawab diri saya sendiri gitu ya. Baik, senang banget saya dapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan khususnya memimpin ya pujian pada hari ini. Dan saya berharap teman-teman di rumah semua bisa menikmati pujian pada sore hari ini dengan lebih baik lagi dan dengan sungguh-sungguh, dan juga bisa menerima berkat yang kami tim semua rasakan di sini. Baik, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Nothing's Gonna Stop Us Now. Haleluya. Siapkan hati kita teman-teman. Oh Yesus, kami memuji-Mu ya Tuhan. Tidak akan yang memberhentikan kami untuk memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Semangat teman-teman memuji Tuhan ya. I will sing on your love for me. To my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have caught me up from the dark. Now I'm running into your eyes. Brings my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, my lips shall praise you now. Mari siap-siap kita katakan, nothing's gonna stop us now, Lord. Yesus. So, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Amen. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat memuji nama Tuhan teman-teman. Silakan akan memberitakan kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita katakan dari awal lagu ini, I will sing for you. I will sing on your love for me. To my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open.
you now. Jesus, my lips shall praise you now. Teman-teman, mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3, let's go. Nothing's gonna stop us now. Yes. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Praising you, Jesus, praising you. Hallelujah. Kita katakan, I praise you forever, Lord. Hallelujah. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. Yes, Lord. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Ooh. Nothing's gonna stop us now. Nothing, Lord. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari kita pakai kesempatan ini dengan luar biasa, biar kita bisa menyenangkan hati Tuhan terus dan terus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat-saat kita menerima berkat firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita dengan sangat-sangat baik. Kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah banyak pesan-pesan dari Tuhan yang bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Kita katakan, Bapa, Kau mengenal kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan dari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu.
kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, kami kan setia padamu Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kita katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, yes Lord, ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau mengikuti Engkau Yesus sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Kami mau setia padamu ya Tuhan. Kami mau tetap bersamamu ya Tuhan. Haleluya Yesus, kami tetap Yesus. Makasih ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Kami mau menikmati. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Siapa nanti kita katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Kami mau menikmati-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi kita katakan, kami mau tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Kami mau menikmati-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau menikmati-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati bait-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus.
yang mau terus memandang Kau Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menerima segala pujian, ucapan syukur kami, lewat lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Engkau. Dengan penuh kesungguhan kami persembahkan, kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Dan saatnya kami mau dengar isi hati-Mu, firman Allah. Saat ini mari Roh Kudus bekerja, memberikan kami pengertian, untuk kami mengerti firman Allah dan kami melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus. Ini kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore teman-teman pemuda remaja Youth and Teen GPD Kopo Permai. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat, baik-baik saja, dapat tetap beraktivitas dengan lancar dalam semua tanggung jawab yang kita emban masing-masing. Yang kerja, yang kuliah, sekolah, kita bisa melaksanakan semuanya. Yang offline kah, yang online kah, kiranya selalu kita boleh melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dengan penuh ketenangan karena Yesus selalu menyertai kita. Sore hari ini firman Tuhan dengan judul To be productive, I need you God. To be productive, I need you God. Pada waktu beberapa hari yang lalu, datanglah ketua kita untuk menyampaikan hal ini, mempercayakan, tentu terima kasih untuk pelayanan yang dipercayakan kepada saya. Dan diberikan tema tentang apa itu productivity atau produktivitas bahasa Indonesia, dan apa hubungannya dengan aku atau kita membutuhkan Tuhan. Produktivitas dengan membutuhkan Tuhan. Produktivitas itu artinya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Produktivitas artinya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau daya produksi. Tapi apa hubungannya dengan kita menghasilkan sesuatu, berdaya produksi? Apa hubungannya dengan membutuhkan Tuhan? Tentu bagi orang-orang yang ateis, mereka tidak percaya Tuhan, atau agnostik, ya mereka tidak akan terpikir, bahkan kalau produktivitas kita menghasilkan sesuatu kan itu upaya kita sendiri, yaitu mereka. Tapi kita, jemaat Tuhan, jemaat GPD Kopo Permai, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, orang Kristen yang dasar hidupnya adalah Yesus Kristus, firman yang menjelma menjadi manusia, maka tentu kita lihat dari dasar kehidupan kita. Sebenarnya kita seperti mereka nggak sih? Kok sepertinya ini semua jerih lelah saya, kayaknya nggak butuh Tuhan untuk menghasilkan sesuatu. Mari kita lihat dari Alkitab untuk kita bagaimana produktivitas ini dalam hidup kita manusia itu sebenarnya sangat bergantung kepada Tuhan. Kita mulai dari Kejadian pasal 1. Ada beberapa ayat yang akan saya baca. Kalian ikuti ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ini waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Dikatakan begini, ayat 26-nya Kejadian 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau saudara lihat, manusia diciptakan oleh Tuhan, diberi kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Salah satu contoh seperti di ayat 28, kemampuan untuk bereproduksi, melahirkan keturunan, dan juga apa yang Tuhan perintahkan, bagaimana mereka akan menaklukkan bumi, berkuasa. Itu kan ada aktivitas yang dikerjakan. Di pasal 2-nya juga ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 19-nya pasal 2. Lalu Tuhan Allah membentuk dari segala tanah, segala binatang hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan ciptakan manusia jelas sekali untuk beraktivitas, bekerja. Bahkan punya kemampuan menghasilkan sesuatu. Seperti tadi, apa yang dihasilkan dari memberi nama. Sudah dikatakan di Alkitab. Sebagaimana diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk, demikian nanti nama makhluk itu. Jadi ada yang dihasilkan oleh manusia, yaitu nama-nama binatang. Termasuk lagi sebelumnya, kalian sudah lihat, mereka harus mengolah taman, mengupayakan, mengusahakan, berkuasa atas bumi. Lalu kita lihat dari nenek-nenek moyang Israel. Kejadian pasal 26. Kalian lihat tadi Kejadian 1 dan 2, Tuhan ciptakan dan mereka punya kemampuan menghasilkan sesuatu, melakukan aktivitas juga. Kejadian pasal 26 ayat 12, ini tentang Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, perhatikan dari ayat-ayat kita baca, memang kita nggak ketemu kata produktivitas itu sendiri. Tapi dari definisi yang diberikan oleh bahasa Indonesia, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, maka kita lihat ayat-ayat ini merepresentasikan hal itu. Seperti ini, Ishak, dia menghasilkan sesuatu. Hasil itu 100 kali lipat. Dia menabur dan dia menuai hasilnya 100 kali lipat. Dia punya kemampuan menabur dan dia menuai. Tapi lihat, Alkitab mencatat mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa dia bisa menghasilkan 100 kali lipat? Karena ia diberkati Tuhan. Kejadian 33 ayat 11. Sebagaimana Yakub, dia dapat pasangan hidup, dia juga dapat harta benda, dapat anak-anak. Kejadian 33 ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Ini waktu Yakub akan bertemu dengan Esau. Dia pasang strategi supaya lunak hati Esau. Maju dulu, istrinya, keluarganya, hamba-hambanya, dan harta-harta bendanya. Lalu lihat yang disampaikan oleh Yakub kepada Esau. Apa yang dia miliki, baik istrinya, anak-anaknya, dan harta bendanya, semua yang dimiliki. Tadinya kan dia belum memiliki apa-apa waktu dia lari kabur dari Esau, takut dibunuh. Nah, sekarang dia sudah bisa menghasilkan sesuatu. Dia punya kemampuan dan buktinya sudah menghasilkan sesuatu.
Dari tidak bawa apa-apa sekarang bawa macam-macam. Dan Yakub katakan, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Puji Tuhan. Allah yang memberi karunia kepadaku. Allah yang memampukan Yakub sampai dia memperoleh itu semua. Allah yang mengaruniakan Yakub untuk dia bisa menghasilkan segala sesuatu yang dia miliki saat itu. Lalu berikutnya Kejadian pasal 50, Yusuf. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalau lihat Yusuf sama, dia bahkan waktu dibuang ke sumur lalu dijual, dia tidak ada apa-apa. Jubah mahat indahnya juga sudah ditanggalkan. Tapi dalam kehidupannya, perjalanan hidupnya, saudara, Yusuf adalah orang yang punya kemampuan menghasilkan segala sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Waktu dia ada di Mesir, kalian lihat, Potifar diberkati rumah tangganya, kepala penjara, segala urusan dipercayakan kepada Yusuf, termasuk keadaan Firaun dan orang Mesir. Gak cuma orang Mesir, ternyata sampai banyak bangsa di dunia yang menderita kelaparan waktu itu. Bagaimana apa yang dia terima dari Tuhan lewat mimpi dari Firaun itu dia bisa terjemahkan. Dan dia berproduksi. Dia berproses. Dia melakukan banyak hal. Termasuk yang menyimpan bahan makanan 7 tahun. Sampai akhirnya mereka tetap bisa makan. Bahkan orang-orang yang kehabisan makan, orang-orang Mesir juga rela datang menjual ternak mereka, harta milik mereka, tanah mereka. Jadi bisa dimiliki oleh Firaun. Dia menghasilkan banyak hal. Yusuf, produktivitasnya sangat tinggi. Dan dia katakan, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku. Awalnya dia ke situ ya karena kejahatan kakak-kakaknya. Tapi lihat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara hidup suatu bangsa itu produktivitas yang sangat tinggi sekali ya. Perlu aktivitas yang sangat cepat. Banyak yang dipikirkan dan dilaksanakan. Karena Allah merekarkakannya untuk kebaikan. Jadi teman-teman semua, kalian sudah lihat. Kitab Kejadian ini memang kitabnya penciptaan. Ciptaan, alam semesta dan segala isinya, juga nenek moyang bangsa Israel. Dan nenek moyang manusia juga, umat manusia. Dan kalian lihat, mulai dari manusia diciptakan, lalu tadi nenek moyang ini, mereka menghasilkan sesuatu. Mereka punya kemampuan dan telah menghasilkan sesuatu. Berbeda-beda besarnya, ada yang 100 kali lipat, ada yang sampai memelihara bangsa yang besar. Dan kesemuanya itu dipastikan oleh karena adanya Allah atau Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang ciptakan Adam dan Hawa. Tuhan yang memberikan karunia kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yusuf. Tuhan yang merekarkakannya untuk kebaikan. Ini yang kita lihat dalam kitab Kejadian itu. Peran Tuhan sangat besar untuk mereka menjadi pribadi yang produktif. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah ada hubungannya produktivitas kita dengan Tuhan? Apa ada?
Kalian sudah baca, sangat berhubungan. Karena Tuhan yang memampukan para tokoh Alkitab ini untuk menghasilkan banyak hal, menghasilkan sesuatu. Produktivitas mereka oleh karena Tuhan. Makanya kalau semua karena Tuhan, berarti supaya kita beraktivitas secara produktivitas kita. Tentu kita sadari kita membutuhkan Tuhan supaya kita tetap dapat produktif. Haleluya. Setuju ya? Sekarang kita lihat di Perjanjian Baru. Yesus katakan di Injil Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Di sini juga tidak pakai kata produktivitas, tapi kita lihat definisi menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini, konteks ini berbuah. Berbuah sebagai diumpamakan seperti pohon yang berbuah. Yohanes 15 ayat 4-8. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Diumpamakan ranting-ranting yang berbuah dan diharapkan buahnya itu banyak. Berarti kan pohon atau ranting yang menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu. Memiliki kemampuan menghasilkan buah-buah itu, menghasilkan sesuatu. Dan itu yang diinginkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Roma 7 ayat 4 berkata seperti ini. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar kita berbuah bagi Allah. Alkitab mengajar, firman Tuhan ini, Paulus katakan, kita ini sekarang jadi milik orang lain, yaitu milik Yesus. Karena Yesus sudah mati bagi kita, kita juga turut mati bersama dengan Dia dalam baptisan. Sekarang kita jadi milik Yesus itu, Yesus yang sudah mati dan kemudian dibangkitkan. Agar kita berbuah bagi Allah. Dalam surat yang lain, Efesus ya, supaya kita berbuat kebaikan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dari semula. Jadi kita memang berproduksi terus, produktivitas kita seharusnya mobile sangat tinggi. Karena Tuhan menciptakan kita ya untuk mengerjakan banyak hal. Tugaskan kita, menebus kita juga untuk kita berbuah. Tadi seperti apa yang Yesus katakan. Termasuk di Roma. Sekarang kita karena milik Yesus, kita mesti berbuah nih bagi Dia. Menghasilkan sesuatu, yaitu buah bagi Dia. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir. Gimana caranya kita berbuah? Atau gimana caranya kita menghasilkan buah? Atau menghasilkan sesuatu? Atau dari judul kita, gimana sih kita jadi produktif? Gimana supaya produktivitas kita lebih spesifik lagi? Ya mesti sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita sudah jadi miliknya Yesus. Tadi Yohanes 15, di ayat 4, 5, dan 7, itu jawabannya. Yaitu
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 4, ketinggalan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalian lihat? Rahasianya supaya kita berbuah produktif. Produktivitas kita benar adalah tinggal di dalam Yesus. Dan lalu kemudian aku di dalam kamu atau firmanku di dalam kamu. Dalam beberapa komentari justru aku di dalam kamunya itu, firmanku di dalam kamunya itu adalah efek yang otomatis ketika kita mau diam, abide, tinggal, diam di dalam Yesus. And I will, itu dalam komentari, I will abide in, atau I will in you. Aku di dalam kamu. Tapi kuncinya kita harus abide, tinggal atau diam di dalam Yesus. Karena kan perumpamaan Yesus, dia sebagai pokok anggur yang benar. Kalau kalian googling, kalian lihat gambar pohon anggur, ya tentu yang di sana. Nah, bagaimana ranting-ranting itu harus melekat kepada si pokok anggurnya. Akar utama. Dia bisa menjalar, betul, dia kan tanaman yang menjalar. Dan di ranting-ranting itu bisa berbuah dimanapun tempatnya. Tapi harus menempel pada akarnya itu, pada pokok anggurnya itu. Dia harus diam di pokok anggurnya itu. Maka itu seperti Barnes, dia katakan perumpamaan ini bicara bagaimana hubungan yang terus menerus, nggak bisa putus. Ya iyalah, kalau si ranting ini begitu putus, dia nggak akan mungkin bisa berbuah. Dia harus nempel. Jadi ini adalah suatu kehidupan yang terus menerus, hubungan yang terus menerus, nggak bisa putus sama sekali dengan Yesus. Mengikuti perintahnya, meneladani kehidupannya, dan hidup dalam iman sebagaimana Yesus. Iman yang bertumbuh, iman yang dikerjakan, hubungan yang terus menerus, tidak putus-putusnya dengan Yesus. Dengan meneladani hidupnya dan mengikuti perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Dari situlah kita dapat menjadi pribadi yang produktif dengan benar. Itu hubungan yang terus-menerus gak bisa putus. Si ranting ini, kita sebagai ranting bergantung sama pokok anggur ini, Yesus. I need you, God. Aku butuh engkau, aku harus selalu nempel dengan engkau. Kalau enggak, aku gak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Sekarang buat renungan kita semua. Benar gak sih kita pribadi yang nempel dengan Yesus terus-menerus? Kalau memang nempel, coba kita bangun tidur, kita tidur, kira-kira apa sih yang dipikirkan atau dilakukan lebih dahulu? Jangan-jangan anak muda kebangun, oh ingat chatting kemarin, bangun langsung cek dulu, WA dulu, lain dulu, jawaban ini gimana yang kemarin ya?
Atau kalau namanya bergantung sama pokok anggur, ya berarti kan begitu bangun tidur, namanya kita tergantung ya. Kita benar-benar sangat membutuhkan dia, Yesus sebagai pokoknya. Ya tentu kita akan mencari dia. Karena kalau putus, ya nggak bisa apa-apa. Dan bukan berarti saudara benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, enggak ya. Tapi bagaimana supaya kita sesuai dengan apa yang Yesus mau, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Produktifnya yang sesuai kehendak Tuhan. Produktivitas kita memang harus selaras dengan Alkitab. Kalau enggak, kita menghasilkan sesuatu, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan dan berakhir pada maut, nah itu kan sangat disayangkan. Mari kita benar-benar produktivitas kita benar dengan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Kita tutup dengan perumpamaan talenta Matius 25. Ada yang dapat 5 talenta, 2 talenta. Kerajaan Allah seperti Tuhan yang mempercayakan talenta. Lihat itu, yang 5 berbuah jadi 5. Mereka jalankan. Ada yang dihasilkan, yang 2 juga. Dan di ayat itu bagi mereka yang setia jalankan itu baik. Maka kamu akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Lalu masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Matius 25. Sangat indah sekali. Orang-orang yang produktivitasnya benar. Orang-orang yang tahu apa yang tuannya mau. Kalau tuannya bilang aku maunya kamu berlipat kali talentanya, kerjakan, maka kerjakan. Orang-orang itulah yang kemudian akhirnya menerima kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Mari teman-teman pemuda remaja, produktivitas kita adalah produktivitas yang sesuai dengan firman Allah, kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, to be productive, I need you God. Yesus, aku tahu Engkaulah pokoknya, aku gak bisa lepas. Karena itu aku mau terus tinggal di dalam Engkau. Dan kemudian, silakan bentuk hidupku dengan firman-Mu di dalamku. Dan aku terus berproduksi. Aku terus menghasilkan sesuatu sebagai bentuk melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan, berbuah bagi Yesus. Sampai nanti aku bertemu dengan Engkau Yesus. Puji Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman-Mu Tuhan. Kami sadar kami membutuhkan Engkau. Sebab itu Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Sungguh kami sangat membutuhkan Engkau. Untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berdaya guna bagi banyak orang. Terlebih menyenangkan hati Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, berbuah bagi Engkau Yesus. Mampukan kami. Meskipun situasi sekarang seperti ini, tapi kami percaya Tuhan punya segala cara untuk membuat kami tetap produktif di waktu-waktu seperti ini pun. Waktu-waktu yang sepertinya kami terbatas untuk melakukan segala sesuatu, tapi kami percaya Tuhan punya cara untuk kami bisa produktif di dalam Engkau. Berikan kami ide-ide yang baru, segar, yang baik Tuhan, untuk kami melakukan kehendak-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu yang dengan rela hati terus mengembalikan milik Tuhan, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu. Dan doa hamba-Mu juga, kesungguhan hati ketika kami jarang berkumpul secara komunal, tapi di rumah kami masing-masing kami benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati pikiran kami, memuji Engkau, mempersembahkan diri kami. Terima kasih untuk waktu-waktu seperti ini Tuhan. Untuk Tuhan menemukan hati yang sungguh
kepada Engkau dari setiap pribadi kami semua. Youth and Teens GPDI Kopo Permai. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah pemuda remaja hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 2, 3, go. Kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Yes Lord, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati yang sudah mengikuti ibadah. See you next week and God bless you on the weekend. God bless you, bye.